Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada sesi sebelumnya, yaitu akan membahas tentang teori dalam penelitian kualitatif. Definisi teori, kedudukan teori, dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Pembahasan tentang teori ini akan kita pecah menjadi dua sesi. Pada sesi kali ini kita akan membahas teori secara umum, definisi teori dan fungsi teori secara umum. Kemudian pada sesi berikutnya kita akan spesifik membahas tentang teori-teori yang ada di dalam rumpun keilmuan kita. Baik teman-teman sekalian, satu hal yang sangat penting kita bahas pada diskusi kita kali ini adalah tentang definisi teori. Apa itu teori? Ini penting sekali karena ternyata penggunaan kata teori ini masih sangat bias ternyata di dalam percakapan kita sehari-hari. Apa itu teori? Di dalam percakapan kita sehari-hari kita biasa mendengar ada percakapan yang menggunakan istilah teori misalnya. Kita akan menggunakan ilustrasi percakapan ini antara A dan B. A mengatakan, "Hey, hari Minggu kita piknik ke pantai." Kemudian B menjawab, "Oke, tapi beneran ya, soalnya biasanya kamu cuma teori doang." Nah, jadi biasa ya kita mendengarkan di dalam percakapan sehari-hari kita orang menggunakan kata teori seperti dalam percakapan ini. Jadi teori ini di dalam percakapan ini konteksnya kan kamu cuma teori doang, artinya kamu cuma bisa ngomong doang, tidak melaksanakan gitu ya. Nah, tapi teori di dalam pengertian penelitian kualitatif dan di dalam konteks akademik itu bukan teori dalam pengertian ini beda ya. Jadi meskipun kita sering mendengar kata teori di dalam percakapan publik ya sehari-hari, tapi teori yang dimaksud di dalam penelitian itu sama sekali tidak sama dengan teori yang sering kita dengar gitu ya. Nah, ini harus dijelaskan terlebih dahulu. Lalu apa pengertian teori di dalam perspektif akademik atau di dalam perspektif metode penelitian? Secara sederhana, ya, teori itu adalah hubungan antar variabel atau hubungan antar konsep. Jadi hubungan antara variabel atau hubungan antar konsep. Konsep itu apa? Nah, jadi konsep itu secara sederhana kita terjemahkan sebagai penjelasan, deskripsi dari pertanyaan apa. Itu teori, itu konsep ya. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang misalnya peran guru dalam partisipasi politik publik misalnya gitu ya. Maka konsep tentang guru, penjelasan guru itu apa, kemudian kualifikasi guru itu apa, bagaimana guru tuh, pokoknya penjelasan tentang guru ya, tentang deskripsi guru itu adalah konsep tentang guru gitu ya. Nah, kalau teori apa? Nah, kalau teori itu hubungan antar konsep, yaitu penjelasan yang merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau pertanyaan bagaimana. Itu teori. Nah, kita selama ini kadang-kadang kurang bisa membedakan mana itu konsep, mana itu teori. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berbeda secara mendasar. Kita ambil contoh misalkan ya. Hubungan antar konsep siswa dengan konsep belajar, gitu ya. Konsep siswa dengan konsep belajar. Kalau kita menulis di dalam kajian teori tentang apa itu siswa, gitu ya, misalnya ya. Apa itu siswa? Siswa adalah orang yang menuntut ilmu. Menurut ahli A, siswa adalah apa definisinya. Kemudian menurut ahli B, siswa adalah dan seterusnya, begitu ya. Itu namanya konsep
siswa, bukan teori siswa, ya. Kemudian belajar menurut ahli A adalah apa, kemudian menurut ahli B adalah apa, gitu ya. Itu namanya konsep tentang belajar, gitu ya. Bukan teori belajar. Disebut teori belajar itu ketika ada hubungan, ya, tentang antara siswa dengan belajar. Jadi lebih mudahnya, hubungan antara dua konsep ini kita tanyakan dengan pertanyaan mengapa atau bagaimana, gitu ya. Nah, nanti hubungan antar siswa dengan belajar nanti menghasilkan banyak teori. Misalnya ada teori kognitif, ya kan? Teori kognitif yang mengatakan bahwa aktivitas internal itu ternyata terdiri dari beberapa proses. Ya, aktivitas belajar itu ternyata terdiri dari beberapa proses. Seperti mengingat, ya kan? Mengolah informasi, analisis, prediksi, dan lain sebagainya. Ada lagi teori behavioristik, ya kan? Yang digagas oleh Berliner itu ya, yang mengatakan bahwa sebuah pengalaman itu mampu mengubah tingkah laku. Tingkah laku di sini bisa dalam pengertian kebiasaan atau dalam pengertian pola berpikir. Nanti muncul juga teori humanis gitu ya, yang diprakarsai oleh Abraham Maslow gitu ya, yang menyatakan bahwa metode pembelajaran itu sebaiknya lebih fokus mengembangkan potensi siswa gitu ya. Nanti muncul lagi teori konstruktif dan lain sebagainya. Jadi hubungan antara siswa dan belajar ini nanti menghasilkan teori-teori. Tapi kalau penjelasan apa itu siswa, apa itu belajar, nah itu namanya bukan teori, itu namanya konsep. Nah, jadi bisa dibedakan ya definisi teori. Jadi teori itu adalah apa? Teori adalah hubungan antar konsep ya yang akan menjelaskan sebuah yang nanti penjelasan teoritik itu akan menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Nah, teman-teman sekalian, ada perbedaan yang sangat mendasar antara peneliti dan non-peneliti dalam memandang sebuah fakta sosial atau realitas sosial. Bisa realitas sosial, bisa realitas alam. Tapi dalam konteks kita adalah realitas sosial. Nah, teman-teman sekalian, jadi ada teori, ada fakta, ada kesimpulan. Bagi seorang peneliti ini siapa sih? Mahasiswa, dosen, akademisi, dan siapapun ya yang menulis penelitian itu disebut sebagai peneliti. Kalau non peneliti itu siapa? Non peneliti itu misalnya wartawan, jurnalis, ya itu non peneliti. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara peneliti dengan non peneliti dalam memandang sebuah fakta sosial. Peneliti, ya, itu memandang fakta itu dengan teori, menggunakan teori. Ya. Jadi dia berbekal teori terlebih dahulu, menguasai teori, membaca teori, baru setelah dia menguasai teori, dia melihat fakta, turun ke lapangan. Gitu ya. Melihat realitas sosial yang terjadi secara faktual. Baru kemudian dia mengambil sebuah kesimpulan. Maka kesimpulan yang dihasilkan oleh seorang peneliti itu adalah kesimpulan yang sifatnya teoritis. Nah, kalau non peneliti berbeda. Kalau non peneliti itu memandang sebuah fakta itu apa adanya, ya, apa adanya. Jadi dia tidak berbekal teori dalam melihat fakta, ya. Misalkan seorang jurnalis, ya, ketika dia turun ke lapangan melihat masyarakat adat misalnya gitu ya. Itu maka nanti dia membuat kesimpulan yang bersifat deskriptif. Artinya deskriptif apa? Jadi kesimpulan yang dia buat itu adalah ya menggambarkan keadaan yang ada di lapangan tanpa ada perspektif teori. Nah, ini yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif.
Berbeda kalau dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu intinya kan menguji teori. Kalau di dalam penelitian kualitatif ya, itu teori itu bersifat sementara, ya. Sama dengan masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif itu juga bersifat sementara, ya. Jadi yang disebut dengan hipotesis di dalam penelitian kualitatif itu artinya apa? Artinya asumsi-asumsi dasar yang nanti bisa berubah ketika seorang peneliti sudah terjun ke lapangan. Jadi ketika misalnya ya nanti kita menyusun sebuah proposal. Di dalam proposal itu kita menggunakan kerangka teori A. Tapi nanti ketika sudah di lapangan, ternyata kita merasa bahwa kerangka teori ini nggak tepat untuk melihat fenomena yang kita teliti, maka bisa berubah teori. Itu nggak masalah. Sering kan ada yang bertanya, Pak, kalau judulnya berubah nggak apa-apa, boleh nggak? Loh, jangankan judul berubah, teori berubah itu juga nggak apa-apa, terutama dalam penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu sangat-sangat dinamis. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dari awal itu sudah perangkat teorinya sudah jadi dulu gitu ya. Alat analisisnya udah jadi dulu gitu ya. Makanya di dalam penelitian teori itu ya disebut sebagai pisau analisis ya. Mengapa disebut sebagai pisau analisis? Karena teori ini yang menjadi perspektif atau menjadi sudut pandang gitu ya, yang memandu peneliti dalam membaca fakta. Nah, berbeda dengan tadi itu, non peneliti tadi itu. Kalau non peneliti, jurnalis dia memandang fakta disimpulkan deskriptif saja, tidak menggunakan pedoman yang sifatnya teoritik. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke sini coba ini. Ini yang sering sering terjadi di dalam penulisan skripsi. Nah, dalam penulisan penelitian, skripsi atau mini research atau apapun ya, penelitian ya. Itu pada kajian teori itu sebaiknya itu formatnya seperti ini ya. Jadi sub A itu membahas tentang konsep A. Kemudian sub B itu membahas tentang konsep B. Kemudian C itu membahas tentang teori. Jadi misalnya kamu meneliti tentang hubungan antara siswa dengan perilaku belajar dihubungkan misalnya dengan background orang tua misalnya. Apakah latar belakang orang tua dari sisi finansial, dari sisi pendidikan orang tua itu juga mempengaruhi proses belajar siswa. Misalkan begitu ya, kajian kamu di dalam penelitian ya, di dalam skripsi. Maka konsep A kamu bisa membahas tentang siswa. Siswa dalam pengertian para ahli itu apa, didialogkan gitu ya. Kemudian konsep B kamu bisa membahas tentang orang tua gitu ya. Kemudian konsep C kamu bisa membahas tentang belajar. Belajar menurut para ahli adalah apa gitu. Kamu deskripsikan, kamu dialogkan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah ada subbab yang membahas tentang teori. Jadi subbab yang membahas tentang hubungan antara konsep-konsep tadi itu. Kalau kamu membahas tentang siswa, orang tua, dan belajar, maka teorinya adalah teori yang menghubungkan antara tiga konsep tadi itu, dan itu banyak gitu ya. Secara teoritik harus muncul itu teori yang menghubungkan antara. Jadi jangan hanya membahas tentang definisi guru adalah, definisi siswa adalah, definisi belajar adalah, tanpa ada yang menghubungkan. Nah, kalau itu dibuat terpisah-pisah seperti itu namanya bukan teori, itu namanya konsep gitu ya. Yang namanya teori itu hubungan antar konsep, dan teori itu harus menggunakan temuan-temuan terbaru. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ilmu pengetahuan itu, termasuk ilmu pengetahuan sosial ya, itu setiap 10 menit sekali itu berkembang. Setiap 10 menit itu berkembang. Ya. Jadi, temuan yang hari ini itu besok sudah ada yang membahas lagi mungkin gitu ya. Bahkan sudah ada yang mengkritisi. Makanya sebagai seorang akademisi itu disarankan sering-sering membaca jurnal nasional atau jurnal internasional. Dan ya yang disebut dengan temuan baru ini artinya apa? Artinya merujuk kepada
penelitian-penelitian yang terbaru. Makanya di dalam kajian teori ketika kita nanti menulis skripsi ya, nanti pada beberapa pertemuan terakhir kita sudah akan mulai praktek menulis ya. Itu referensi pada subbab C ini ya, pada subbab yang teori ini seharusnya 80% referensi itu dari artikel jurnal yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Ya, harusnya. Nah, jadi supaya teori yang digunakan di dalam penelitian itu update, aktual ya, baru gitu ya. Sehingga nanti perspektifnya juga baru. Misalnya kamu menggunakan teorinya Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow itu sudah banyak sekali dikritik ya. Sudah banyak sekali ada pembahasan yang baru tentang Abraham Maslow. Maka kalau kamu membahas teori humanis misalnya yang dibahas oleh Abraham Maslow dengan menggunakan referensi hanya dari Abraham Maslow, itu sudah out of date, sudah ketinggalan zaman ya. Misalnya kamu menggunakan teori yang sering digunakan ini ya di dalam khususnya PGSD PGMI. Benjamin Bloom, taksonomi Bloom ya, afeksi, psikomotor ya. Itu ya, taksonomi Bloom itu kalau kamu menggunakan taksonomi Bloom hanya dengan buku yang ditulis oleh Benjamin Bloom, wah itu sudah ketinggalan zaman. Karena pembahasan tentang taksonomi Bloom itu sudah sangat baru, sangat banyak gitu ya. Nah, itulah pentingnya menggunakan referensi-referensi baru, terutama referensi dari bahasa-bahasa asing, dari bahasa Inggris, jurnal internasional. Untuk mencari jurnal lewat Sinta, sudah tahu semuanya kan? Kemarin pada sesi sebelumnya, bahkan semester sebelumnya ya, sudah saya ajarkan bagaimana mencari tutorialnya, mencari jurnal di Sinta. Itu bisa diterapkan nanti di dalam penulisan skripsi. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teori ya. Dan nanti silahkan diperkaya informasi yang saya sampaikan di sini melalui sumber-sumber yang lain. Jadi yang saya sampaikan ini jangan menjadi sumber utama ya. Ini hanya menjadi stimulan saja, menjadi perangsang. Nanti kalian menambahkan informasi kalian melalui berbagai sumber, bisa dari jurnal, bisa dari e-book gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.